Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Alilas Mom. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini dimulai dari malam hari ya. Jadi ini malam hari kita mau makan malam, dan Pak suami tadi lagi ngambil lauk ya di dalam kulkas untuk kita angetin. Nah malam ini kita mau makan kare ayam aja ya teman-teman. Jadi seminggu yang lalu saya habis masak kare ayam dan saya simpennya teman-teman di freezer, dan malam hari ini kita angetin dan rasanya masih enak banget teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini keesokan paginya, ini saya baru aja pulang dari pasar ya, ditemenin sama Ade Alisa tadi ke pasarnya, tapi lupa nggak saya record ya karena kebetulan ini HP saya ketinggalan di dalam mobil. Jadi ya udahlah ya, saya baru ingat itu pas udah di dalam pasar ya, kenapa tadi kok nggak bawa HP gitu ya. Karena kebiasaan juga sih teman-teman, kadang-kadang itu kalau misalnya keluar dari mobil itu nggak saya bawa ya HP-nya, kecuali kalau misalnya saya pas bawa tas pasti HP-nya selalu berada di dalam tas. Dan ini dia ya beberapa belanjaan saya tadi di pasar. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ada sawi. Saya juga beli ikan bandeng ya. Ada pete juga teman-teman. Dan di sini saya juga beli ya ayam filet dan juga lele ya. Jadi terlebih dahulu ini untuk lelenya mau saya bersihin dulu, mau saya cuci-cuci ya. Lalu lanjut mau saya marinasi juga. Jadi udah hampir 3 mingguan ini saya selalu stok makanan jadi ya di dalam freezer. Jadi nanti kalau misalnya mau makan tinggal dihangatin aja. Bisa pakai microwave ataupun pakai kompor biasa ya. Ya senyamannya kita aja teman-teman. Kalau misalnya di rumah pas ada microwave, ya kalian bisa hangatinnya pakai microwave. Tapi kalau misalnya pas kebetulan di rumah nggak punya microwave, bisa hangatin pakai kompor aja ya. Dengan stok makanan jadi di dalam freezer membantu banget ya buat saya sebagai ibu bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga dalam menyajikan makanan ya untuk anak-anak. Kadang-kadang itu kalau misalnya pulang kantor pas ndelalah di rumah nggak ada lauk ya, mau beli pulang kantor gitu udah mager teman-teman karena udah capek ya. Jadi sampai rumah biasanya kalau misalnya nggak ada makanan terus anak-anak ribut, bunda aku lapar misalnya gitu ya. Sebagai seorang ibu kadang-kadang sedih gitu ya, karena kan mau masakin tapi kok yo capek gitu ya Mams. Tapi kalau misalnya nggak dimasakin ya anak-anak juga kelaparan ya. Jadi ya udahlah ya, akhirnya mau nggak mau pulang kantor langsung masak ya. Tapi dengan adanya makanan di freezer ya, menu jadi di freezer yang udah saya masak di hari Minggu ya. Jadi saya tuh setiap hari Minggu sekarang masak menu untuk seminggu ke depan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau masak ya masak gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi mager udah ada beberapa makanan atau stok beberapa menu ya di dalam freezer. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini saya dibantuin sama Pak suami ya nyiapin bahan-bahan untuk masak menu ya untuk seminggu ke depan. Jadi saya dibantu sama Pak suami ngupasin bawang merah, bawang putih ya. Kadang-kadang itu yang paling males itu ngupasin bawang merah, bawang putihnya ya. Jadi di sini saya minta Pak suami untuk bantuin saya ngupasin bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini beberapa bahan udah saya siapin ya. Tadi nggak saya videokan, takutnya nanti durasi videonya kepanjangan ya. Dan di menu pertama ini saya mau bikin tumis buncis gitu ya. Jadi tumis buncis dicampur sama wortel dan juga nanti ada udang juga ya teman-teman. Nah ini dia untuk bumbunya, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah ya, cabai hijau. Kemudian lanjut digongso terlebih dahulu, baru deh kita masukkan buncis dan wortelnya ya teman-teman. Dan tak lupa di sini saya tambahin juga air secukupnya. Kemudian tak lupa juga ditambahin gula, garam, dan penyedap ya secukupnya aja. Dan di sampingnya saya juga lagi goreng tempe teman-teman. Jadi rencananya juga mau bikin oseng-oseng tempe ya, mau saya masukin ke freezer juga.
Dan alhamdulillah kalau misalnya kita masak menunya ini cuma untuk seminggu ke depan, nggak merubah rasa ya teman-teman. Jadi rasanya pas kita hangatin itu masih sama ya, sama rasa seperti awal kita masak. Jadi kalian tenang aja, ini makanannya tetap enak kok ya, walaupun nanti udah di freezer dan kita hangatin ya moms. Kemudian tadi untuk tumis buncisnya di sini saya tambahin sama udang ya. Jadi ini tuh makanan kesukaan anak-anak saya, tumis buncis wortel dicampur sama udang teman-teman. Dan di sebelahnya saya lagi masak oseng-oseng tempe ya. Jadi saya menggunakan 2 kompor sekaligus ya teman-teman. Lumayan lama juga sih sebenarnya masak hari ini ya, karena saya masak 6 menu teman-teman sekaligus ya. Jadi di sini saya 3,5 jam ya di dapur, tapi nggak apa-apa ya, karena untuk kedepannya, untuk seminggu kedepannya insya Allah kita udah enak ya, udah nggak rempong lagi, nanti tinggal dihangatin aja teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk tumis buncis udangnya udah jadi ya. Kemudian lanjut ini saya masukin ke wadah yang aman untuk microwave ya. Karena saya di sini nanti untuk menghangatin makanannya menggunakan microwave ya teman-teman. Jadi untuk wadahnya harus dipastikan yang aman digunakan untuk microwave ya moms. Dan di sini tentunya harus kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Baru nanti kalau misalnya udah dingin baru deh kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer. Dan untuk sisa dari tumis buncisnya itu saya taruh di piring ya teman-teman, karena di rumah pas kebetulan ada bapak mertua, jadi bisa digunakan juga ya untuk makan siang kami. Kemudian lanjut lagi ya di menu keempat. Tadi menu pertama ada lele, terus menu kedua ada tumis buncis, dan yang menu ketiga ada oseng-oseng tempe, dan ini menu keempat saya mau bikin ayam lada hitam dan juga bandeng cabai hijau ya. Jadi mau saya suwir-suwir gitu teman-teman untuk ikan bandengnya ya. Dan untuk ayam lada hitamnya saya menggunakan margarin ya biar wangi gitu teman-teman. Dan untuk bumbunya saya cuma pakai bawang putih dan juga bawang bombay ya, yang kita gongso terlebih dahulu. Untuk ikan bandeng suwir cabai hijaunya di sini tadi saya juga tambahin daun jeruk ya biar wangi ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan ikan bandengnya yang udah di presto ya, jadi yang udah nggak ada durinya biar makannya juga lebih mudah ya moms. Dan lanjut lagi ke ayam lada hitamnya. Untuk ayam lada hitamnya saya juga menggunakan saori ya, dari yang untuk lada hitam itu teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri beginilah ya kerempongan saya kalau pas hari Minggu itu untuk masak beberapa menu yang bakal saya taruh di freezer ya teman-teman. Jadi untuk menu seminggu ke depan ya. Jadi kondisi dapur saya tuh bener-bener berantakan ya. Tapi nggak apa-apa ya, capeknya sekalian ya teman-teman. Tapi kan keesokan harinya udah lumayan longgar ya, lebih enak aja gitu ya, nggak masak-masak terus ya kalau misalnya pas pulang kantor. Oke deh moms dan teman-teman semua, lanjut ke menu yang keenam ya. Menu yang keenam di sini saya mau bikin gulai ayam ya, karena kebetulan ayamnya adanya cuma ayam filet. Jadi untuk gulai ayamnya di sini saya menggunakan ayam filet ya. Tapi nggak apa-apa, rasanya tetap enak kok ya. Dan di sini saya tambahin juga bumbu gulai ya yang dari Racik Indofood teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 buah ya moms, dan di sini bisa untuk 2 wadah teman-teman. Dan tak lupa juga ditambahin santan, dan di sini saya tambahin juga cabai rawit ya moms. Jangan lupa juga teman-teman, di sini saya tambahin bawang goreng ya biar rasanya lebih mantap. Jadi beginilah teman-teman kerempongan saya, dan di sini saya dibantuin Pak Suami. Itu Pak Suami lagi ngangetin ayam kemangi ya, karena saya masih punya stok minggu yang kemarin ayam kemangi, dan ini sekalian mau diangetin ya untuk makan siang kami.
Jadi dengan adanya menu di freezer ini membantu banget ya buat saya ya teman-teman. Kalau misalnya pas lagi mager masak ya, yang penting di freezer udah ada menu jadi ya, anak-anak juga tinggal ngangetin aja. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut ini untuk gulai ayamnya. Ini saya masukin ke dalam wadah ya, yang aman untuk microwave tentunya ya, karena nanti di sini saya ngangetinnya pakai microwave. Setelah dipindahin ke dalam wadah, jangan langsung ditutup ya mams, ditunggu dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, ini dia untuk menu hari ini ya. Nanti bakal saya taruh di freezer ya mams. Ada tumis buncis, ada oseng-oseng tempe, ada ayam lada hitam, ada opor ya, dan juga ada ikan bandeng suwir cabai hijau. Dan di kulkas sudah ada juga lele ya mams. Dan ada beberapa menu lainnya di kulkas, ada bola-bola ayam dan juga ada ayam katsu ya, yang udah saya bikin minggu kemarin teman-teman. Dan lanjut lagi teman-teman, setelah masak ini mau saya beresin sekalian ya, karena dapurnya berantakan banget. Dan itu Pak suami lagi goreng bola-bola ayam ya teman-teman, karena kebetulan di rumah ada bapak mertua ya. Jadi ini mau saya siapin sekalian untuk makan siang bapak mertua ya. Dan ini Pak suami lagi bantu goreng-goreng goreng-goreng bola ayam yang ada di freezer ya mams. Jadi beginilah ya teman-teman, setiap harinya saya ya, jadi dengan adanya frozen food, makanan yang sudah saya bikin seminggu yang lalu itu membantu saya sekali ya teman-teman, supaya saya tidak masak terus menerus. Dan juga kalau misalnya saya tinggal dinas luar kota, lebih aman aja gitu ya, karena di rumah udah ada saya tinggalin beberapa menu ya. Jadi nanti Pak suami dan anak-anak tinggal menghangatkannya di dalam microwave ya. Di microwave bisa, pakai kompor juga bisa ya, ya senyamannya aja ya mams. Oke teman-teman semua, lanjut lagi ya. Setelah tadi sapu-sapu untuk area dapurnya dan meja juga saya lap ya, untuk kompornya juga udah saya lap. Lanjut di sini saya mau nyuci piring. Kalian bisa lihat sendiri tuh cucian piringnya lumayan banyak ya. Ya karena juga masaknya juga lumayan banyak ya teman-teman, ada 6 menu ya. Jadi cucian piringnya juga tak kalah banyaknya ya mams. Oke teman-teman semua, setelah makanannya dingin semuanya dan juga untuk di wadahnya udah saya tulisin masing-masing nama menunya dan juga tanggal pembuatannya. Kemudian lanjut ini untuk makanannya saya masukkan ke dalam freezer ya mams. Dan dipastikan untuk freezernya dingin ya teman-teman, jadi biar bisa makanannya membeku ya mams. Dan seneng banget ini rasanya ya buat emak-emak kalau misalnya di dalam kulkas itu udah ada makanan ya. Seneng banget ya, karena untuk berikut-berikutnya, hari-hari berikutnya udah aman aja gitu ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Ailas Mam hari ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.